Ada yang mau disampaikan, Bang? Mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Pekanbaru Yose Saputra dan mantan Bendahara Umum LAMR Pekanbaru Ade Siswanto ditangkap atas kasus dugaan korupsi dana hibah pada Jumat 10 Januari 2025. Yose dan Ade ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Usai ditetapkan menjadi tersangka, keduanya dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru. Keduanya tampak memakai baju tahanan, memakai topi dan masker dengan tangan yang diborgol. Namun, ada momen tak biasa dilakukan oleh Yose Saputra yang terekam kamera. Setelah selesai konferensi pers, Yose dan Ade hendak dibawa ke mobil untuk menuju kejaksaan. Sambil berjalan, Yose tampak 2 kali mengacungkan jempolnya. Kemudian saat ditanya hal yang ingin disampaikan, Yose hanya menggelengkan kepala dan berhenti sejenak untuk menggoyang-goyangkan badannya. Di sisi lain, Ade Siswanto terpantau hanya diam dan berjalan menuju mobil yang dikawal oleh petugas kepolisian. Yose Saputra dan Ade Siswanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah LAMR Pekanbaru. Yose sendiri ternyata merupakan pecatan polisi yang terakhir bertugas di Polda Riau. Yose dan Ade diduga melakukan korupsi terhadap uang negara yang dihibahkan oleh Pemkot Pekanbaru ke LAMR Pekanbaru senilai 1 miliar rupiah pada tahun 2020. Polresta Pekanbaru rilis perkara pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana hibah oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kota Pekanbaru dengan total dana hibah sebesar 1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2020. Namun dana hibah yang dicairkan dalam 2 tahap itu diduga tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya. Yose diduga menyetujui laporan pertanggungjawaban tanpa verifikasi dan memerintahkan penggunaan dana 70 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Lalu Ade Siswanto diduga memalsukan bukti kwitansi aktif dan markup pengeluaran senilai 723 juta rupiah. Dari total dana hibah 1 miliar rupiah, hanya 66 juta yang benar-benar digunakan sesuai nota perjanjian hibah daerah. Wakil Kepala Satreskrim Polresta Pekanbaru AKP Markus Sinaga menyebut, negara mengalami kerugian sebesar 993 juta rupiah akibat perbuatan kedua tersangka. Saat ini, penyidik berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 209 juta rupiah yang disetorkan tersangka ke kas daerah.